Ledakan. Mengikuti suara dingin ini, Qin Chen dan penguasa penjara neraka muncul di aula gelap dalam sekejap. Ini dia. Murid Qin Chen menyusut sedikit, dan dia melihat sekeliling dengan jelas untuk pertama kalinya. Ini adalah aula yang gelap gulita, dikelilingi oleh rune dan garis aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas garis ini memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Dan di aula ini, ada mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar mayat ditumpuk menjadi satu, membentuk tempat seperti gunung mayat. Suara menyeringai dingin sebelumnya ditransmisikan dari dalam tempat tulang menumpuk. Penguasa neraka-neraka mendengus dingin, boom, dia segera mengaktifkan harta karun api penyuciannya, harta api penyucian hitam yang menakutkan tergantung di langit dan bumi, memancarkan napas gelap, menutupi tubuh penguasa neraka-neraka. Selain itu, kekuatan yang kuat dari bidang ketertiban menyebar, mencoba menutupi tumpukan mayat di depan. Hanya saja begitu domain ketertibannya menyentuh gunung mayat, terdengar ledakan, kekuatan tak terlihat turun tiba-tiba, dan domain ketertiban penguasa neraka terus bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah penguasa neraka berubah. Hati-hati, sepertinya ada kekuatan di sini yang akan menekan bidang ketertiban kita, kata penguasa neraka dengan ekspresi serius. Ranah keteraturan yang dipisahkan oleh puncak rangkap tiganya akan ditekan, kekuatan macam apa ini? Menekan bidang ketertiban. Hati Qin Chen bergerak, bersenandung, dan domain spasial niat membunuhnya juga menyebar dengan lembut. Benar saja, di dunia ini, pasukan khusus yang tak terlihat mencoba untuk menghilangkan domain spasial niat membunuh Qin Chen. Ini benar-benar. Murid Qin Chen menyusut, dan dia melihat sekeliling, dan mata ciptaan segera diaktifkan. Dalam sekejap, Qin Chen mengerti bahwa kekuatan khusus ini tidak berasal dari gunung mayat di depannya, tetapi lahir dari aula besar ini, atau dengan kata lain, ada kekuatan gelap di istana terapung ini yang menghalangi sekelilingnya, kekuatan aturan. Di bawah kekuatan seperti itu, bidang ketertiban siapapun akan sangat ditekan, dan kekuatannya akan sangat dilemahkan. Ledakan. Meskipun bidang ketertiban ditekan, penguasa penjara hitam tetap tanpa ekspresi. Harta api penyucian di atas kepalanya terus beredar, dan aura menakutkan hendak menekan gunung mayat di depannya. Pada saat ini, berdengung, ada beberapa suara menusuk lagi, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di aula ketika orang-orang ini melihat Qin Chen dan penguasa penjara hitam hadir, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tuan-tuan dunia bawah, tuan neraka. Salah satunya adalah nenek moyang buaya virtual. Ketika dia melihat Qin Chen, dia segera melangkah keluar dan datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Nenek moyang buaya virtual. Qin Chen mengangguk padanya. Tanpa diduga, Tuan Mingzu masih dapat mengingat nama saya. Saya benar-benar beruntung selama 3 kehidupan. Saya menyinggung Tuan Mingzu ketika saya berada di Istana Raja Hantu. Tuanku dapat mengabaikan kecurigaan sebelumnya. Itu memang orang yang berpikiran luas. Sayangnya, di pasir yang luas ini sungguh takdir bahwa Haizong Zixia dapat bertemu Tuan Mingzu lagi. Nenek moyang buaya virtual terlihat menyanjung, dan dia tidak menyadari bahwa ada yang salah dengan apa yang dia katakan, tetapi mendekati Qin Chen. Tempat ini sangat aneh. Sekilas tidak mudah, jadi jangan buru-buru. Di sisi lain, orang lain sedikit waspada, mereka dipimpin oleh penguasa domain jiwa, tetapi mereka hanya mengangguk ke arah Qin Chen dan penguasa penjara hitam, dan berkumpul bersama sendirian tanpa mendekat. Terlepas dari penguasa neraka atau Qin Chen, mereka cukup takut. Qin Chen dan penguasa penjara hitam tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Mata mereka semua terfokus pada gunung mayat di depan mereka. Keduanya saling memandang, dan Qin Chen segera mengedipkan mata pada penguasa penjara-penjara hitam. Penguasa neraka mengangguk, dan harta api penyucian besar di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, dan hendak menekan gunung mayat di depannya. Jie, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya aku menunggumu. Pada saat ini, tawa dingin bergema di aula, dan sebelum serangan penguasa neraka mendarat, dengan keras,
Gunung mayat di depannya meledak dengan sendirinya, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya seperti abu, segel terungkap dalam sekejap, dan di segel itu, sebenarnya ada tulang mati yang duduk bersila. Apakah ada orang lain di sini? Nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru mundur, menatap anjing laut di depan dengan saksama. Melihat tulang layu di segel, meskipun semua orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master dari area terlarang, mereka semua merasakan kulit kepala mati rasa, tulang layu ini telah mati selama bertahun-tahun, tetapi masih berbau busuk, dan tulang kering ada banyak serangga padat yang merayap di permukaan. Ketika tumpukan mayat hancur, serangga hitam pekat yang merangkak di sekitar menoleh untuk melihat Qin Chen dan yang lainnya, mata padat yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka dengan cahaya redup, membuat orang merasa menyeramkan. Apa ini? Nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya tersentak. Ada hal yang menjijikkan di antara mayat-mayat di aula ini, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk hidup di daerah terlarang di Laut Mati ini. Mereka melihatnya di gurun sebelumnya. Tulang belulang dan sisa-sisa semua. Semua mayat akan lapuk dan menghilang dengan sentuhan ringan, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Tapi tulang-tulang mati di depan mereka membuat semua orang merasa berdebar-debar. Jieji, aku telah menunggu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan akhirnya aku memiliki orang yang ditakdirkan lagi. Aku tidak pernah berpikir bahwa sebelum jiwaku dimusnahkan, masih ada kesempatan untuk mewariskan warisan. Kaisar Agung. Itu adalah tulang mati penuh cacing yang mengeluarkan suara pihak lain seperti angin yang masuk, sangat menusuk telinga dan tidak jelas, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Kaisar cacing dunia bawah. Orang di depannya sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Penguasa neraka dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar ini, pupil mata mereka mengecil. Karakter seperti apa Kaisar Agung itu? Itu adalah orang yang kuat di atas detasemen, penguasa dunia bawah yang sebenarnya. Meskipun penguasa penjara hitam telah mencapai 3 puncak detasemen, dia dapat dianggap sebagai raksasa di dunia bawah, tetapi di depan seorang Kaisar Agung, dia hanyalah seekor semut yang dapat menghancurkannya sampai mati. Senior adalah Kaisar Agung. Di sisi lain, pemimpinnya adalah penguasa domain jiwa, yang juga merupakan sosok raksasa di tempat terlantar, seperti penguasa makam Dewa Kematian, leluhur iblis darah, dan leluhur iblis darah, hantu naga, buru-buru memberi hormat pada tulang mati di depannya. Itu benar, kursi ini juga merupakan istana kaisar. Saya telah mencari penerus selama bertahun-tahun. Sayang sekali banyak orang telah memasuki istana saya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah menguasai warisan saya. Paling lama 1 era lagi, jiwa kursi ini akan dimusnahkan seluruhnya dengan warisan kursi ini. Siapa sangka Anda akan datang ke istana kursi ini ketika jiwa kursi ini akan mati. Tuhan tolong saya. Petik 2. Tulang kering itu mengeluarkan suara angin yang bocor, suaranya bergemuruh, memekakkan telinga. Apakah ini istana kaisar? Nenek moyang buaya virtual tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagus. Nada layu itu berkata dengan bangga, saat itu, saya berada di dunia bawah, dan jarang bertemu lawan. Sayangnya, karena kecelakaan, saya jatuh di sini, hanya menyisakan jiwa yang tersisa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya hanya menginginkan milik saya warisan yang akan diwarisi oleh seseorang. Warisan Kaisar Agung. Pada saat ini, penguasa penjara hitam, nenek moyang buaya virtual, dan penguasa domain jiwa di kejauhan semuanya menyempitkan pupilnya, menunjukkan kegembiraan. Seberapa menakutkan warisan seorang Kaisar Agung? Tidak pernah terdengar. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan warisan dari seorang Kaisar Agung, dengan kekuatan dan bakat mereka, akan mudah untuk mencapai detasemen puncak di masa depan, dan masih belum diketahui apakah mereka bahkan dapat menyentuh ranah Kaisar Agung. Aku tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi pada senior. Pencapaian Kaisar Agung senior, tapi jatuh di sini. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benaknya,
dan Qin Chen bertanya dengan ragu sementara matanya bersemangat. Mendengar ini, semua orang di samping tidak bisa berkata apa-apa. Apakah Qin Chen ini idiot? Ini adalah kaisar yang hebat di depannya menghadapi kemungkinan suksesi kaisar. Dia benar-benar peduli tentang bagaimana kaisar Nether ini jatuh. Bukankah ini membuat pihak lain tidak senang? Dibandingkan dengan penyebab kejatuhan, warisan kaisar patut mendapat perhatian dan hati mereka. Yah, ceritanya panjang, tapi tidak ada yang buruk untuk dikatakan tentang itu. Saat itu, kaisar ini dikepung oleh 4 kaisar besar dunia bawah, jadi dia tidak sengaja jatuh ke sini. Kalau tidak, dengan kultivasi kaisar ini, dia akan bertemu 4 kaisar agung saja. Kaisar agung tidak takut pada salah satu dari mereka. Tulang-tulang kering berkata dengan dominan, boom, aura tak terlihat menyapu, dan aura pelepasan dari semua orang tiba-tiba bergetar terus-menerus, bahkan domain ketertiban sepertinya hancur. Ini jelas merupakan nafas kaisar. Di samping, penguasa domain jiwa dan yang lainnya mengubah warna mereka dan menjadi bersemangat. Pihak lain baru saja mengeluarkan nafas, dan bidang ketertiban mereka hampir tidak tahan, dan seluruh tubuh sepertinya hancur. Apa ini jika bukan kekuatan kaisar? Kalau tidak, bahkan jika puncaknya melampaui urutan yang kuat, sama sekali tidak mungkin untuk menekan bidang pesanan mereka hanya dengan nafas. Saya juga ingin bertanya kepada Kaisar Agung, jika kami ingin meninggalkan tempat ini, apa yang bisa kami lakukan? Pada saat ini, Qin Chen bertanya lagi. Bergantung pada. Tidak jauh dari sana, penguasa domain jiwa dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan. Apa maksud penguasa dunia bawah ini? Entah bertanya bagaimana kaisar jatuh, atau bagaimana keluar dari sini, semuanya tidak masuk akal. Apakah ini masih menjadi pertanyaan? Tempat terbengkalai ini adalah sangkar yang didirikan oleh pusat kekuatan besar tingkat kaisar di dunia bawah. Jika mereka bisa mendapatkan warisan kaisar, mereka secara alami akan dapat meninggalkan sangkar laut mati ini. Itu pasti hal yang biasa, jadi di sana tidak perlu banyak bertanya. Untungnya, Kaisar Nether ini memiliki temperamen yang baik, dan berkata sambil tersenyum, jika ada di antara kalian yang bisa mendapatkan warisan dari Kaisar ini, mereka secara alami akan dapat meninggalkan tempat ini. Kata-kata itu jatuh. Dengan suara mendengung, segel di atas tulang kering pecah dalam sekejap, dan kemudian beberapa serangga yang padat terbang, mendengung, dan serangga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai hitam panjang, terbang menuju semua orang yang hadir. Seperti tentakel satu demi satu, mereka mendatangi semua orang.